Saya gak tahu apa masalahnya itu. Cuma saya mau jalan dari pondok waktu liburan. Cuma begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Nah, saudaraku, beritanya akhirnya simpang siur ya. Tapi saya kalau garis bawahi ya, intinya fitnahnya, pembunuhan karakternya, ya, apa itu, dalam rangka apa ya, tak tinggikan sedikit bahasanya, itu dalam rangka memadamkan agama Islam, ya, cahaya Islam di Indonesia ini sudah mulai merambah ke pesantren, mulai dari situs-situs Islam yang dihapus, mulai dari dai pergerakan umat Islam, pergerakan dakwah yang dikebiri, dipres, ya, dengan tuduhan radikal, yang dipressure, ya, dengan radikal, intoleran, khilafah, sesat, HTI, kan? Ya seperti itulah, ya, pembunuhan karakter. Nah sekarang mulai merambah ke pesantren-pesantren. Ya, jadi waspada yang punya pesantren, waspada yang merasa dirinya kiai, ulama, ustadz, apalagi yang Anda berseberangan dengan penguasa. Apalagi kalau Anda itu pengurus FPI, waspadalah ya. Karena Anda sedang menjadi target incaran pembunuhan karakter. Bahkan kalau bisa pembunuhan orangnya, kalau bisa ya dengan cara dibunuh, dipenjara, ya diusir, diasingkan. Ini bukan sinetron, ini hidup, ini nyata. Nah, oke, saya percepat. Dengan kejadian itu, maka kemarin saya melakukan liputan khusus ke Madura langsung, ke dalamnya beliau Kiai Malik. Saya datang ke sana. Nah, sekarang saya laporkan hasil langsung. Saya datang ke lokasi. Jadi biar Anda nggak katanya-katanya, ya, biar Anda nggak hanya melihat di Metro, di TV One, ya kan, ya kurang lebih seperti itu. Ini liputan saya kemarin yang waktu datang ke sana, langsung saya wawancarai yang bersangkutan. Bahkan yang anak kecilnya sempat saya wawancarai, ya cuman karena keterbatasan bahasa Indonesia. Jadi ya seperti itu nanti hasilnya. Selamat menyaksikan dan silahkan kembangkan sendiri, putuskan sendiri. Hati-hati ya. Bahkan kemarin di mana itu, nanti kita bahas di lain hari lah masalah itu, yang tanah adat, tokoh yang mempertahankan tanah adat yang diseret paksa seperti penjahat itu. Ini aja lah biar lengkap nih sebelum tak masuk. Nah ini, tapi saya gak akan bahas ini ya, ini videonya nih. Bukan penjahat, Pak. Bapak ini bukan penjahat, bukan penjahat, Pak. Ini lihat. Astagfirullah. 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 Makan uang apa orang ini? Kan ini hanya menjalankan perintah, hanya menjalankan tugas. Nah yang ngasih perintah, yang ngasih tugas itu siapa? Konon kabarnya ini hanya mempertahankan tanah lah ya, tanah adat gitu. Terus sekarang kemarin sudah berkecamuk di sana, di Kalimantan sana. Nanti akan kita bahas yang ini, yang lain hari. Sekarang saya akan fokus di Madura. Cuman yang polisi yang terakhir ini, yang menangkap orang secara paksa begitu, dengan tidak berdaya, diseret-seret seperti itu. Saya pengen lihat Joko Chandra, Harun Masiku, Honggo, ya kan? Termasuk penguasa-penguasa yang bohongi rakyat, yang badok duit rakyat, nguntal uang rakyat, ya, mulutnya carpak setiap hari mendustai rakyat. Ya itu yang diseret seperti ini harusnya. Itu yang diseret seperti ini, siapapun rezim ini. Kan banyak yang merugikan rakyat bangsa negara ini
triliunan kan banyak. Tapi kan nggak diseret-seret seperti ini. Nah inilah ironisnya, inilah paradoknya Indonesia. Pun selamat menyaksikan hasil liputan saya dari Madura kemarin, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menggarisbawahi saja para ustadz, para alim yang sangat saya takdimi. Saya bawa kamera YouTube saya datang ke sini mewakili jamaah Indonesia dan luar negeri. Tolong Gus Nur datang langsung ke sana. Ini bagaimana ini simpang siur di TV ya. Jadi tadi pakai bahasa Madura, ada yang belum paham, saya pakai bahasa Indonesia. Ustadz, jadi kesimpulannya pertama, pondok pesantren ini, wabil khusus santri ini itu difitnah, begitu ya? Kurang lebihnya ya. Dengan cara sabu-sabu, gitu ya. Oh, dijebak, santrinya dijebak oleh oknum polisi. Itu kalau saya tarik tadi itu kesimpulannya. Terus sekarang oknum polisi itu sudah diamankan sama Polda gitu ya kayaknya ya. Tapi sebelum waktu kemarin rame-rame itu oknum polisi tadi itu hampir dimasa sama orang sini gitu ya, sama santri, sama masyarakat sini. Tapi alhamdulillah sama FPI, sama kiai, sama santri-santri justru diamankan. Nah diamankan, tapi yang muncul di berita disandra katanya, gitu ya. Padahal diamankan. Kalau disandra berarti mati, ada penyekapan. Tidak dikasih makan, tidak kasih rokok, tidak kasih kopi, itu diikat. Padahal notabene-nya dia duduk dengan santai ngobrol, dikasih makanan ringan sama kiai, yang sudah jelas kita sama-sama saksikan memang. Ya. Polisi itu memang tidak memukulkan statement di Sandra, diamankan. Memang. Diamankan. Jadi intinya saudaraku, kiai pondok pesantren mulai di fitnah ya, mulai diadu domba dengan oknum polisi. Nah terus Kapoldanya berjanji sama Pak Kiai tadi akan mengusut sampai tuntas. Mudah-mudahan Kapoldanya tak carpak kan seneng lagi. Ya, amin. Kan biasanya kan carpak, ngolpok. Biasanya kan begitu ya, mudah-mudahan yang ini tidak diusut tuntas. Karena ini jangan-jangan pesantren-pesantren yang lain akan jadi target ini. Untung masih diselamatkan sama Allah itu. Dan tadi saya dengar dari beliau masih ada satu polisi lagi mau balik ngambil sepeda, ngambil barang bukti. Ya untung langsung diamankan. Kalau enggak hilang sudah. Madura cong. Oke. Subhanallah. Ya sudah, jadi gini aja saudaraku. Tidak panjang, jadi kita waspada. Memang mohon maaf kalau saya agak nyerempet keluar sedikit. Dulu kalau zaman SBY itu kiblatnya Amerika. Waktu presidennya SBY, Pak Harto, SBY itu kiblatnya Amerika. Nah kalau sekarang rezim yang sekarang ini, Indonesia yang sekarang ini, sampean mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, rezim yang sekarang ini kiblatnya ke Cina. Saman akui atau tidak sudah, monggo direkam nggak apa-apa. Memang kiblatnya ke Cina. Nah sampean tahu Cina itu apa? Cina itu ideologinya komunis. Makanya tiba-tiba di rezim ini syariat dimusuhi, khilafah dimusuhi, kiai, santri, ustadz, pondok dituduh radikal. Karena memang kita hidup di zaman yang sekarang kiblatnya ke Cina. Yang Cina itu darahnya, ruhnya adalah komunis atau PKI. Kalau Indonesia ruhnya Pancasila. Nah kalau Cina ini ruhnya komunis. Nah kita ngiblat ke sana sekarang. Maka otomatis ormas sama ormas berantem, kiai sama kiai berantem, ulama sama ulama atau karan. Karena memang diadu domba. Diadu domba. Dulu ndak ada seperti ini saudaraku. Kenapa kau nggak ngiblat ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW? Kan gitu, ndak bisa. Karena memang utangnya sudah seperti itu. Sampai
cucunya sampai yang ke-13, sampean punya anak, procot, gitu ya. Punya anak, procot, apa namanya? Cucu ya? Cicit, perucut sampai 13, itu kita pona otanga. Gitu saudaraku. Jadi kita memang sekarang hidup di zaman fitnah, yang sabar sampean. Yang sabar. Saya sudah mengalami itu. Bangun pesantren, di demo digagalkan, di sidang ke Palu, ke Surabaya sudah. Nah sekarang Pak Kiai, besok siapa lagi? Nah sekarang harapan satu-satunya ya Sakera sama FPI untuk Madura, kan begitu. Selain itu tidak ada. Ini ada berita baru, mana itu kemarin yang Binuhing apa mana, Kalimantan, yang tokoh adat mempertahankan tanah adat diseret, ditangkap paksa, kan ini lagi viral ini. Pokoknya Masya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya jadi gitu Pak Kiai, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Coba saya garis bawah closing statement. Seandainya Pak Kiai jadi presidennya atau siapalah ya, umat Islam jadi presidennya, pasti kiblatnya Rasulullah. Ya, kalau kiblatnya Rasulullah, jangankan manusia, semut dijaga nasibnya. Gitu kan, jangankan tanah 1 hektar, 1 meter nggak akan didolimi kalau kiblatnya ke Rasulullah. Syariat Islam ditegakkan. Nah, kabar buruknya kiblatnya tidak ke Rasulullah, tidak ke Mekah, tidak ke Ka'bah, tapi ke Cina. Yang sabar ya. Jadi sekarang zamannya zaman Fir'aun, mall punya Fir'aun, jalan tol punya Fir'aun. Ya kan, semuanya punya Fir'aun sekarang. Jadi sampean nyari Nabi Musanya sekarang siapa? Mudah-mudahan muncul Musa-Musa yang punya tongkat-tongkat saktina di Madura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Munjia Channel, jamaah dimanapun berada. Sekarang di sebelah saya ada santri langsung yang bersangkutan yang difitnah atau yang pokoknya inilah lewat santri ini sabu-sabunya dititipkan atau bagaimana ya, kita langsung dengar dari yang bersangkutan. Saya sudah mohon izin tadi sama Pak Kiainya, insyaallah. Assalamualaikum Dek. Siapa namanya sampean? Faurok. Siapa? Faurok. Faurok. Sampean? Fauzi. Nah, ini Fauzi, ini Faurok ya. Coba sama ceritakan ya dari awal gimana kejadiannya gitu. Nggih. Bahasa Madura enggak apa-apa, bahasa Indonesia enggak apa-apa. Nggih, Faurok ki. Nah, coba pakai ini. Nah, Madura tak apa-apa, tore. Sama. Nggih. Dorema dari awal dorema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Engkau dia ngomong matahum katawai. Lepas katawai engkau neng amit akamia. Tanggot tay sabe. Terobah lebar mereka miko macam mole. Terobah lebar amat tahun ni motor TV. Mingko ya no tanya ki Arab mingi motor TV ka. Apa jadi motor sebab yomberan ni kuah. Terobah komberan terobah mingko sebab di motor se yomberan. Njale ko tamu dia. Engkau yang terkatangkan tersake. Engkau yang terkatangkan tersake. Ima sakit tetap beraiku. Ya udah kak, dan engkau mulia. Terus pas lo berroda pak ketuku beran pondok ro nilpun ke matahum. Depak kan engkau ketuku berenah terobah nilpun. Terus tanya ki siapa sanya macam kene. Tanya ki bingko siapa sanya macam kene. Bah buku ro beki. Beki bingko. Sudah. Nggak begitu jelas. Ki, mana HP yang Samsung, Mas? Ya sudah, Mas. Ini Mas Fauzi ya? Mas Fauzi. Coba ceritakan Mas Fauzi ya, gimana kok sampai
viral seperti ini gitu ya. Coba Mas Wasi pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di waktu kejadian saya jalan sama teman saya. Waktu kejadian itu tepat hari libur di pondok. Saya jalan terus ketemu sama saudara saya di toko. Terus aku lihat saudara saya itu dikeroyok orang. Maksudnya eke pengoreng si bule entar mencari tahu masalahnya. Ketika saya nyampe ke saudara saya itu, saya juga ditangkap sama polisi itu. Katanya mau minta keterangan dari saya. Saya gak tahu apa masalahnya itu. Cuma saya mau jalan dari pondok waktu liburan. Cuma begitu. Oh, sudah gitu. Yang katanya dikasih sabu-sabu siapa? Iya. Ini. Iya, yang kecil. Ini kakaknya. Oh, jadi adik sampean ini yang dikasih sabu-sabu. Oh, coba. Jadi songkoknya sampean yang dikasih sabu-sabu itu. Yang ngasih siapa? Matahom. Matahom. Sera Matahom nih. Oh, yang Bromo corahnya itu, penjahatnya itu ya. Oh, jadi ini yang dikasih sabu-sabu songkoknya disuruh ngasihkan ke Oke, sudah. Bingung saya. Tapi itulah intinya begitu saudaraku ya. Terus sampean dibawa ke Kapolsek. Tapi tidak diapa-apakan ya. Tidak, alhamdulillah. Dibawa sama Cambit. Iya, dibawa. Kipon insya Allah pahamlah kurang lebihnya ya. Beliau gak bisa bahasa Indonesia, bahasa Madura, tapi intinya ini yang songkoknya dikasih sabu-sabu, disuruh ngasihkan ke ya orang-orang sini lah, kurang lebihnya begitu. Iya, songkok hitam ya, kurang lebihnya seperti itu. Maka terjadilah peristiwa yang besar ini. Jadi intinya santri ini, pesantren ini mau jadi sasaran fitnah pengedar narkoba gitu aja intinya. Tapi alhamdulillah ya dijebak. Tapi alhamdulillah Allah masih melindungi pesantren ini, melindungi santri-santrinya dan melindungi Sohibul Bait Kiai Malik. Dan berkat dengan sigap FPI dan Sakera juga berperan di sini sehingga semuanya menjadi aman dan kondusif. Insya Allah begini laporan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.